eh, rekan-rekan anggota DPR yang terpilih, kepala desa dan juga warga Kepulungan. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana korelasi antara situasi hutan dengan bencanaan, saya pikir tadi hampir semuanya sudah memastikan bahwa dengan pasti bahwa kalau kemudian satu wilayah kawasan hutannya semakin berkurang, tentu saja kemudian ancaman bencananya menjadi meningkat. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu untuk dibaca. Jadi begini, apa yang kita mungkin kadang-kala kita mencampur adukan antara resiko, ancaman dan kerentanan sebuah bencana. Nah, rumus paling umum yang mungkin kita sekarang sudah sering dengar, resiko bencana adalah ancaman kali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Itu resiko bencana kita. Nah, ancaman sesuatu sudah ada, pelarengan, debit air yang tinggi, hujan deras, itu ancaman yang kita hadapi. Nah, ancaman itu kan situasi terberi, meskipun ya mungkin kita bisa mungkin masih debatable gitu ya, karena situasi benar-benar terberitakan. Pasti di bulan-bulan ini kita akan menghadapi hujan yang tinggi, gitu. Tapi urusan kerentanan itu urusan tata kelola, urusan manajemen wilayah, urusan kapasitas juga urusan penyadaran yang ada di masyarakat. Nah, sayangnya kalau kita kemudian membaca beberapa catatan terkini dari data Global Forest Watch misalnya, dari data Global Forest Watch, wilayah Pasuruan dari 2001 ke 2019 itu kehilangan 942 hektar tutupan pohon. Jadi hampir 1.000 hektar tutupan pohon di Pasuruan itu yang mengalami yang hilang. Nah, wilayah tutupan pohon itu tentu saja berbagai macam. Hampir separuh wilayah tutupan pohon di Pasuruan itu kawasan hutan. Sebagiannya lagi adalah kebunan dan vegetasi di masyarakat. Tapi setidaknya dari data Global Forest Watch itu hampir 1.000 hektar wilayah tutupan pohon di Pasuruan di dalam. Nah, problemnya adalah itu sebenarnya bukan hanya masalah di Pasuruan. Sebenarnya kita mengalami problem suku itu hampir di semua tempat. Itu disebutkan di Jawa Timur saja sejak 2021 itu setidaknya 7 kabupaten kota yang mengalami bencana serupa. Nah, salah satu hal yang paling colok memang adalah berkurangnya kawasan-kawasan lindung yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita misalnya membandingkan sekarang di seluruh Pulau Jawa, luasan hutan kita itu hanya tersisa sekitar 5% dari total luasan Pulau Jawa. Ini sangat jauh berkurang, sangat jauh lebih kecil dari sebelumnya perburuan yang dibutuhkan untuk kemudian bisa memastikan keselamatan wilayahnya. Nah, kalau kemudian kita sudah merasa bahwa dengan ancaman demikian, dengan resiko bencana yang demikian tinggi akibat dari semakin berkurangnya kawasan-kawasan lindung yang ada di satu wilayah, sebetulnya apa peran dan tanggung jawab sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita misalnya memperhatikan dua undang-undangan saja yang ada begitu, satu pengelolaan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua di soal urusan bencana. Sebetulnya ada berbagai macam peran dan wewenang pemerintah daerah yang semestinya bisa kemudian
maksimalkan. Nah tadi kalau kemudian disebutkan misalnya bahwa wilayah di atas itu pertambangan yang perizinannya masih mengikuti pemerintah provinsi. Nah memang pemberian IUP dan WIUP wilayah pertambangan itu menjadi wewenang provinsi. Akan tetapi pemberian WIUP dan IUP itu tidak bisa dilakukan tanpa rekomendasi dari pihak kabupaten. Jadi sebetulnya kabupaten masih bisa melakukan kontrol dalam bentuk rekomendasi. Kalau kemudian bagi pemerintah kabupaten kawasan tersebut tidak masuk ke dalam wilayah yang harusnya dibuka untuk pertambangan atau perkebunan atau bentuk pembangunan apapun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya, tentu saja pemerintah kabupaten bisa menolak memberikan rekomendasi. Nah, yang kedua, kan operasi pertambangan itu bukan hanya dengan IUP dan WIUP, dia membutuhkan serangkaian perizinan lain yang sebetulnya masih menjadi wewenangnya pemerintah kabupaten. Katakanlah AMDAL dan izin lingkungan. Nah, kalau pemerintah daerah kemudian tidak memberikan izin lingkungan kepada satu operasi pertambangan ini, ya, tentu saja kemudian operasi itu tidak akan berjalan. Jadi menurut saya selain maksudnya kita tidak hanya bisa melihat bahwa IUP dan WIUP itu menjadi milik pemerintah provinsi, tapi sebetulnya pemerintah kabupaten juga punya wewenang untuk kemudian memastikan pelindungan kawasan wilayah. Nah, menjadi menarik karena sebetulnya kalau kita membaca undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan, plus kemudian kita membaca undang-undang tentang pemerintahan daerah, urusan lingkungan hidup itu tetap menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Artinya tidak bisa juga kita melepas tangan kalau kemudian pemerintah provinsi tidak memberikan izin, maka pemerintah kabupaten tidak bisa menolak. Atau pemerintah kabupaten punya wewenang. Nah, urutan yang paling umum sebetulnya bagaimana kemudian membaca tugas yang wewenang. Yang pertama, ada kewenangan KLHS di pemerintah kabupaten yang harusnya kemudian bisa dikuatkan. Nah, di dalam KLHS, kajian lingkungan hidup strategi, dia harusnya memasukkan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. KLHS inilah yang kemudian nanti akan menjadi data dari tata ruang wilayah di satu kabupaten kota. Nah, kalau kemudian pemerintah kabupaten merasa bahwa satu wilayah daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah tidak lagi memadai untuk aktivitas pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam, maka sebetulnya mereka bisa mengatur atau mengelola wilayah sendiri untuk tidak memberikan pembagian pola ruang pada wilayah itu kemudian menjadi kawasan pertambangan. Misalnya begitu. Nah, sebetulnya hal tersebut bisa kemudian menjadi acuan. Nah, di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, misalnya, kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya ada salah satu peran kalau kita membaca pasal 9 dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah perumusan kebijakan, pencegahan, penguasaan, dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Jadi sebetulnya dalam tata kelola bencana, pemerintah kabupaten masih punya kaki itu untuk kemudian bisa memastikan pengendalian pengelolaan ruang di wilayahnya. Bagaimana penguasaan sumber daya alam dan bagaimana pengurusan sumber daya alam itu dilakukan. Kalau kemudian dianggap bahwa akibat dari penguasaan dan pengurasan sumber daya alam itu melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemerintah kabupaten sebetulnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk kemudian menyetop kebijakan itu. Nah, menurut saya itu jadi satu memastikan dulu apakah pemerintah kabupaten memiliki pandangan yang sama tentang resiko bencana yang
ada di wilayahnya. Yang kedua, menggunakan wewenang yang telah dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam urusan tata kelola wilayah dan dalam urusan penanggulangan bencana untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian bencana seperti ini yang diakibatkan salah satunya oleh aktivitas pembangunan yang tidak memperdulikan keselamatan ekologi wilayahnya, kemudian bisa diminimalisir. Saya rasa itu dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan